Nah, kemudian ini akan berhadapan dengan segala macam mafia-mafia. Nah, itu mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan. Karena itu mereka tidak pernah mendukung nomor 1. Betul. Iya. Kalau mendukung nomor 1, wah, kita sudah bisa punya kendaraan kemana-mana. Kita bisa punya kampanye ini semua sederhana. Kenapa? Karena perjuangan rakyat oleh rakyat dari mana-mana. Betul tidak? Nah, saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama. Amin. Ya, supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai. Nah, lalu Maluku sebagai kepulauan, ini sebetulnya tuntutan yang sama ketika Indonesia minta pengakuan dunia internasional. Hari ini penghitungan dana transfer tidak memperhitungkan luasan Maluku. Dan Maluku ini lebih banyak airnya daripada pulaunya. Ini sama, Indonesia juga begitu. Daratan dibanding dengan laut. Lalu kita mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda tahun 57. Diakui dunia tahun 82. 25 tahun perjuangan kita. Sampai keluar namanya UN, United Nations Convention Law of the Sea. Itu tahun 82. 25 tahun. Nah, kita memandang bahwa di Maluku ini memang perlu mendapatkan rumus yang berbeda. Sehingga alokasi APBN ke tempat ini sesuai dengan kondisi yang ada di Maluku. Maluku sebagai daerah kepulauan. Lalu yang terakhir soal Banda. Insya Allah Pak, kami pertimbangkan secara serius. Banda ini adalah tempat yang bersejarah. Dan kita harus memikirkan Maluku ke depan. Bukan hanya Maluku ke belakang, Maluku ke depan. Bagaimana kita menjadikan tempat ini menjadi ibu kota kelautan perikanan bagi Indonesia maupun bagi dunia. Karena ikan dari Maluku ini sampai ke seluruh wilayah dunia, bukan? Ya, dan sebagian balik lagi dengan brand yang namanya internasional. Padahal datangnya dari Maluku. Jadi kami melihat soal Banda ini menjadi bagian dari perhatian. Insya Allah nanti kita perhatikan, Pak. Yang penting bahwa Banda akan bisa tumbuh, berkembang. Bahkan ketika pada waktu itu ada festival Banda kalau tidak salah. Festival Gayung bercepan. Bukan sel. Waktu itu festival apa ya? Sejarah Banda. Festival budaya Banda. Saya ikut menjadi bagian dari pembicara di festival itu. Saya bicara jarak jauh karena secara jadwal ternyata tidak memungkinkan untuk datang ke Ambon. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu bersahabat baik dengan saya, yang meninggal di bandara ketika perjalanan pulang ke, namanya Pak Astagfirullah, Pak Max itu dekat sekali. Beliau berkomunikasi dengan saya dan ketika pulang meninggal. Kami yang mengurus di Jakarta untuk persiapan sebelum dibawa kembali ke sini. Itu adalah sahabat kami dan kita berbicara pengembangan Banda sama-sama. Jadi kalau Bapak ajak bicara Banda, ini kelanjutan dari pembicaraan yang sebelumnya pernah ada. Makasih Pak Edwin. Salam buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Anies untuk tidak membuang waktu. Terima kasih sudah mendesak, betul Pak. Yuk. Terima kasih. Baik teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.